dari ubun-ubun tembus sampai ke pusat. Ya, itu berarti menghitung masih ada 1 bulan. Kalau dia muncul, bisa jadi dari belakang. Ini seperti pinggang, ini seperti mujaga. Astagfirullah, nggak apa-apa dibuka ya. Dan itu akan seperti pinggang ini mujaga. Dan hati-hati, jika sakit paling belakang di sini namanya sulbi, artinya kita sudah divonis celaka. Biar kau ahli zikir, biar kau rajin salat. Kalau sakit di sini berarti ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sholatmu belum bisa diterima puas dikarenakan mungkin tidak bersih, istinjanya tidak bagus. Ketika bacemu mas babau kepigi, pakai cip masih keluar sedikit pigi, bisa kan? Ada gitu Pak, apalagi umurnya Pak Hatta begini, masih lama-lama lagi kita. Kalau perlu ditarik-tarik sedikit. Ya keluar itu Pak, keluar. Itu namanya apa namanya? Bisa jadi mahasiswa. Najis itu. Ada di keluar. Makanya kalau berdiri biasa itu, saya yakin saja ini tidak bersih. Kalau orang kencing berdiri, karena dia kalau habis itu pasti dia keluar. Makanya kalau kita lama-lama, jadi kalau ibu-ibu maklumi kalau suaminya lama di kamar, di kamar mandi, pakai kencing lama, bukan karena penyakit, dia kasih habis, tidak dikasih habis, baur dan baur dikasih habis. Cewek juga, jangan sampai masih ada bau atau masih ada ragu-ragu yang jangan belum. Jangan coba-coba biar kau ahli zikir akan sakit di situ dan kecelakaan. Ini parah. Jadi itu penting sekali istinja, membersihkan diri. Saya sudah lihat di rumah sakit saat itu. Minta maaf ini. Kalau saya lihat ini, jauh-jauh nanti. Jauh-jauh yang anak-anak itu telinga. Begini. Ini rahasia di tengahnya. Saat malam pertama, saat bubuk, boleh ini, tidak apa-apa ini. Itu telinga dulu. Tapi yang janda boleh tidak apa-apa. Itu biasa. Tak boleh. Jangan lewatkan. Mudah-mudahan Bapak angkat. Malam pertama atau pada saat pertama Anda bertemu dan melakukan hubungan, ingat, meminta anak atau meminta enak. Jadi, apa meminta anak atau meminta enak? Dua-duanya. Parah ini. Parah. Tidak komitmen namanya ini Pak. Saya bisa dibawa yang begini. Ya itu. Kadang-kadang orang hanya menikmati enaknya, tidak mendapatkan hikmahnya. Pertama itu, apapun yang kau minta untuk anak yang engkau lahirkan di situ. Dapat saya ngomongkan ya Pak rahasia. Di situ. Mau jadikan presiden anakmu di situ, mau jadikan menteri anakmu di situ. Dan ini sudah saya lakukan. Ya Allah, saya ingin anakku jadi penceramah. Lahir pertama penceramah, lahir pertama penceramah, sampai di Bogor penceramah kecil yang menikah ceramah. Itu doa. Pada saat apa? Pada saat puncak. Iya, kan saya pernah dengan BKKBN, saya pernah bangga dengan BKKBN. Dia bilang pembentukan kader, pembentukan anak sejak dini, PKSD, pembentukan karakter sejak dini, PKSD. Itu dari lahir. Saya bangga saat itu BKKBN, saya orang BKKBN dulu. Saya bangga di konsep itu. Pembentukan karakter sejak dini, bahwa anak itu dibentuk sejak lahir. Saya bilang tidak. Salah itu, dibentuk sejak dari kandungan. Bahkan bisa dibentuk sejak pertama dibuat. Berapa itu kan? Bintik jari kali berapa? 200 juta apa tuh?
20 juta apa itu? Satu kali semprot itu. Jutaan. Nah, satu yang jadi berarti 199 gugur sebagai mujahadah. Yang kita ini pemenangkan. Itulah saya bilang katakan tadi banyak bersyukur. Jangan itulah yang satu itulah yang menjadi dari doa yang kita inginkan. Kalau saya menjadi orang kaya, Pak, demi Allah dan Rasulullah. Kalau saya mau jadi orang kaya seperti orang lain, sudah banyak saya lewati di sini. Mungkin sampai seperti Yusuf Kala kita. Tapi apa amanah orang tuaku ketika masih sehat? Nah, kamu tidak akan kaya juga seperti mereka yang tinggi itu, dan kamu juga tidak miskin seperti mereka itu yang tinggi. Itu pesan orang. Tidak. Kalau hanya makanan yang membuat kamu miskin, tidak akan pernah. Makanya alhamdulillah dengan izin Allah, kemana-mana saya pergi tidak akan lapar. Kenapa? Tahu rahasianya. Jadi Bu, jangan dipandang ini ceramah. Ini tinggi ilmu ini. Tinggi ini Pak. Biasa nanti 3 subuh baru dikasih ibadah. Ini cuma 30 menit. 30 menit. Bukan rahasia itu ketika senang ini. Ada bahasa kalbu. Lain kalbu, lain kalbun. Kalbu batin paling dalam. Itu kalau melihat balon begini, coba perhatikan balon ini. Ini bercahaya. Di dalam itu masih ada cahaya. Tapi di dalam itu masih ada cahaya kecil. Itu coba kali. Inilah tidak pernah bohong. Ini namanya syir. Kalau orang baca Al-Fatihah itu kan bisyiri Al-Fatihah. Rahasianya Al-Fatihah. Coba cari itu. Ini tidak pernah bohong. Ini yang saya pakai Pak. Kalau saya mau keluar, dia tidak pernah bohong. Kalau bilang jangan lu keluar, duduk. Pasti saya duduk. Kalau saya ada orang panik, kalau saya pikir dia ini, saya insya Allah dengan izin Allah saya bilang tidak. Dia saya bikin sarang, mati juga ini orang. Ini tidak pernah bohong. Kalau dia keluar, tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Ini yang dipakai Pak, mendukung ini. Mendukung itu apa itu? Kalau orang tua kita dia bilang, coba pilih keluaran kesan itu, biar ditiup-tiup. Dia bilang, oh iya, saudara teman-teman bertiup, sungguh betul. Karena sudah lihat itu bicara tidak pernah bohong. Kalau bapak ibu ini iris bawah atau apa saja iris, kemudian berbunyi, saya iris kanan, berhenti cepat. Tidak bohong dia, pasti saya iris. Sudah dapat ini, coba kali, dia tidak akan pernah bohong. Lain yang keluar itu kalau mimpi. Ibu-ibu mimpi pilih Monas pada biar naik pesawat belum pernah. Itu artinya pergi tidak membawa roh paling dalam. Biasa-biasa dia keluar. Ini sudah jauh ke sini Pak. Itu juga nanti pada saat kita sakaratul maut dia akan keluar bicara. Mau pulang atau belum? Makanya orang tua sering melihat ketika dia mau pergi obat orang. Bahkan adikku sendiri bilang jangan pulang, belum saatnya kembali. Saya dengar langsung ya Allah pulang. Kamu kan ibu dari pelabuhan ini Pak. Betul nih. Bapak tahu kan bapak orang tua saya Arif Budi. Ya setiap saat dipanggil baca. Bapak tahu nih tokohnya di sana. Itu. Tapi apa yang dilakukan tidak sembarangan. Sebelum mengaji masjid dia sudah duduk di masjid. Sebelum mengaji di masjid dia sudah duduk di masjid. Kalau tidak ada yang azan dia azan. Pulang ke rumah sebelum masuk waktu asar semua rumah itu dikelilingi dengan zikir-zikir dengan mengaji. Itu bapak saya. Sehingga ketika meninggal dia takbir sendiri Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat jam 11.30 mau sholat Jumat. Di Senin, padahal masuk rumah sakit hari Senin. Kita tidak, tunggu hari Selasa, tunggu hari Rabu, hampir Jumat. Nah, ibu-ibu boleh pelajari. Insya Allah saya juga belajar ini, ibu. Saya belajar. Tapi kalau coba didalami, tidak ada gunanya banyak uang. Kalau tidak pelajari ini husnul khatimah ini. Tidak ada gunanya bapak menjadi pejabat. Saya menjadi pejabat ini, oke.
tidak kira senang sekali, tidak. Dicoba yang lain. Jangan sampai gara-gara ini kau terhambat mau mati nanti. Tidak ada gunanya Pak. Kalau tidak belajar husnul khatimah. Kalau mau ikuti saja zikir-zikirnya kita, semua manusia di pantai semua berzikir. Semua pandai Pak, zikir apa yang kita manusia sekarang ini. Tapi cara menggali rahasia itu untuk kasih konek antara yang menciptakan kita dengan ini dari dalam itu susah. Cari waktunya. Saya kira ini Bapak Ibu perhatikan kesempatan. Saya kasih ketawa aku ini malam, saya kasih tegang. Agak susah memang kalau kajian ya. Nah Bapak Ibu hadirin, nanti akan keluar sesuatu yang akan berbicara ketika sekarang mau. Tidak apa-apa ya. Jangan bilang-bilang di rumah. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Akan muncul dari depan. Setelah benar-benar saya tidak sakit. Kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu Pak. Jadi rasa syukur. Yang kedua, perbanyak ikhlas. Perbanyak ikhlas dalam hidup ini. Ikhlas bagaimana Ustaz? Ada batas ikhlas. Iya. Tapi ikhlas yang dimaksud di sini Bapak Ibu, sesuatu yang kita lakukan itu semata-mata di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu terima suami apa adanya, ikhlas. Bapak terima istri modelnya begitu, terima. Katakan bahwa tidak ada wanita yang tercantik di dunia ini kecuali istri. Walaupun keribu dan sebagainya. Seorang istri harus mengatakan saya ikhlas menerima bahwa laki-laki yang tertampan di dunia ini adalah suami. Pernah kita bicara begitu sama Bapak? Pernah kita? Pernah Ibu? Waktu pacaran saya? Tidak. Bapak-bapak pernah bicara sama istri begini? Bahwa wanita yang tercantik di dunia adalah istri? Pak, semakin tua itu Pak, semakin usia mau gay, semakin pakai pendek tuh. Coba pelajari psikologi, siapa ahli psikologi? Kalau semakin tua tidak dipatende, semakin tinggi kekecewaan. Coba pelajari, saya bukan ahli psikologi. Umur 40 tahun ke atas lebih sampai 50 sampai 60 itu butuh pertendian. Laki-laki dan perempuan, apalagi suami. Damapi. Perlu pertendian. Semakin tinggi usia, semakin harus dipuji-puji pasangan kita. Bapak Ibu pernah saya ceritakan itu. Usianya laki-laki suaminya adalah 70 tahun, istrinya 60 tahun. Ini suami selalu bapak istrinya, sayang, nanti itu makan ya, sayang, bikin kopi dulu. Anaknya dengar, papa sok tua papa ini. Kenapa bapak sayang-sayang terus sama mama? Sok tua kita ini papa. Dia bilang, biar dia. Tapi enak saya dengar papa, apa rahasianya papa? Senang sekali mama dipanggil sayang ini. Sini, kita kasih tahu kau. Tapi dia kasih ke mamamu. Akhir-akhir ini saya panggil sayang mamamu karena saya selalu lupa namanya mamamu. Jadi hati-hati. Tiba-tiba papa aja langsung panggil saya, besok tidak lama itu. Artinya nama kita semua udah lupa-lupa. Begitu juga kedewasaan kita hidup di dunia ini. Semakin umur kita semakin dekat dengan kubur, semakin banyak kita puji Allah. Coba perhatikan surah Al-Fatihah itu Pak. Tidak mungkin Bapak berdoa ihdinas siratal mustaqim langsung begitu, pasti dimulai dengan pujian. Coba pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan.
Baru terbagi di sini. Inilah keadilan Allah. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menurut ahli tasawuf, ketika dibaca ini dalam surah Al-Fatihah, dalam sholat atau dalam apapun, dibaca ini jangan kemana-mana hati itu. Biar kemana-mana mata, tapi batin kasih tembus di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan kemana-mana. Di sini rahasianya, Pak. Ibu minta sesuatu di sini. Satu rahasia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila kau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak ingat kulkas, jangan harap tembus. Ya rasanya kalau misalnya saya bisa buka ini rasanya Sidoarjo. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, dan kepadamu kami. Di situ rahasianya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kita minta semua. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Itu doa. Sebelum kita meminta sesuatu, anak Bapak Tende, kalau bahasa Bapak Tende itu dipuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Berusaha dalam hidup ini menyenangkan yang menciptakan kita. Tadi di Haul Habib Saka, saya ikuti di sana di panggung saya ada satu Abdul Khairat menyampaikan itu bahwa rahasia tahajud sebenarnya, Pak, kalau Anda tidak mampu sholat dengan malam tahajud, yang dimaksud tadi situ tafsirnya, Anda kasih konek pikiran hati Anda dengan yang menciptakan kau. Itu tahajud. Tapi jika mampu kau lakukan tengah malam tahajud, lebih bagus kasih konek. Tapi kalau tidak mampu lakukan tengah malam itu, setiap detik, setiap saat kasih konek ini bagus. Saya pernah dialog dengan orang tua saya, dia sudah bilang, nah, kapan kau minta doa? Kapan kau minta sama Allah? Jangan-jangan pemiliknya tidak ada, kau pergi meminta. Itu namanya mencuri, nak. Maksudnya Pak, bagaimana? Kalau tidak ada pemilik kebun, kau pergi ambil tanaman itu namanya mencuri. Sama dengan bahasanya Habib Alwi bin Sagar, itu spesialis Al-Jufri tadi bahasanya di sana. Coba cari ketika Allah ada, kamu ada di situ. Paham ini, Bu? Ayo, ketinggalan. Pertama, cari waktunya ketika hati tenang, baru menghadap Allah. Jangan pada saat gelisah. Kita sibuk kita katakan, gimana salahnya? Allahu liman hamidah. Maka salah tangan dengan itu. Semua pikir dibawa di dalam itu. Ibu, ini mau pengantin baru, banyak pengantin ini. Banyak pengantin ini. Ada kalimat dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Ingat Allah pada saat kamu senang, supaya saya tidak melupakan kau pada saat kamu susah. Ibu, kalau saat pengantin baru, kan ibu kalau pengantin baru lagi, anaknya mau pengantin baru. Saya punya anak ini tanggal 5 Oktober mau pengantin. Saya sudah jadi gubernur. Saya tidak kepikiran bahagia. Jadi kalau bahagia cari-cari hari Sabtu Minggu dia sudah tahu tempatnya. Ada di pinggir laut sana. Di Tondo bawah. Sudah ada pondok-pondok saya di bawah. Di situ saya duduk sendiri. Saya berdoa di situ, ya Allah, selama lautan ini masih ada, selama lautan ini belum kering, maka janganlah Engkau berikan kesempitan. Dapat ilmu ibu? Dapat ilmu? Itu doa kita langsung. Maka saya yakin Allah tidak pernah keringkan rezeki itu. Kamu dapat?
Biar kita hafal bahasa Inggris Pak. Ini dari rezeki mati. Toto Sidoarjo. Oh, saya tidak mau sebut beliau. Orang tua aku di sana. Ya. Jadi rasa syukur itu jangan henti. Pokoknya bernapas sedikit, alhamdulillah. Maka para ahli tasawuf mengaktualkan ini, zikirnya itu zikir syukur. Apa yang keluar dari hidup dan masuk dari hidup itu tidak pernah lepas dari rasa syukurnya. Bahkan menjadikan kekuatan dari situ. Jadi kekuatan. Kapan orang tidak pandai bersyukur kepada Allah, sudah tidak murni kehidupannya. Karena kekuatan kita rasa syukur saja. Kita banyak bersyukur kepada Allah, kita sujud kepada Allah karena kita bersyukur. Ustaz, apakah kematian itu boleh disebut dengan syukur? Bisa. Bisa. Ini keluarga dari almarhum, ya, Pak Yusman. Kalau kita cermati tentang kematian itu, berarti bukan menjadi sebuah beban. Oh, cermati. Karena pertemuan yang kita inginkan ini adalah pertemuan dengan siapa? Allah. Di surah Al-Kahfi selalu ulang itu ayat. Pemakan yarji'u liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa ingin berjumpa dengan Rabbnya, falyamal, gunakan amalmu. La yusyrik bi ibadati rabbi, dan jangan menduakan Allah. Jadi rasa berjumpa dengan Allah sudah ikan tunggu Pak. Nah, kalau mau bertemu dengan Allah harus mau ketemu bagaimana kalau tidak mati? Bagaimana Pak Ustaz? Mau ketemu dengan Allah, mau ketemu dengan Allah? Syaratnya harus mati. Iya, mau ketemu dengan Allah harus mati. Tapi orang yang paham tanpa harus mati bisa ketemu dengan Allah. Ini tidak banyak orang pakai. Tidak banyak orang paham, hanya orang paham. Makanya apa yang saya dalami ini kebanyakan saya dapat di becer-becer. Kebanyakan saya dapat di halaman-halaman. Termasuk di pinggir laut. Kenapa ke hari Sabtu Minggu saya turun ke pinggir laut. Sampai para mubalik ini turun ke laut, kejar saya. Para dai kota Palu datang ke sana, termasuk Palu ini, tahan. Saya pancing mereka makan ikan bakar, saya tidak tahu kalau ilmu saya serahkan kepada mereka. Maka saya bilang mau di sini, saya panggil tangan di sini. Turun isap ke laut. Kalau rasa garam, jangan panggil saya Ustaz. Bisa tidak? Itu tidak dapat di Al-Quran, tidak dapat di hadis, tidak dapat di yang baik. Hanya perlu apa? Pemahaman, yakin dan paham. Termasuk saya katakan tadi, duduk saya berdoa kepada Allah, ya Allah, selama lautan ini belum kering, maka janganlah engkau berikan rezeki. Seharusnya kalau buka pintu muncul matahari dari timur. Selama matahari muncul dari timur, kecuali muncul dari barat, saya bisa lagi terlaku di doa ini. Selama muncul dari timur, buka pintu. Ya Allah, datangkan rezekiku seperti datangnya matahari. Nanti lambat matahari muncul, baru lambatkan rezeki. Boleh pakai itu. Asal jangan Pak Jongko ambil peran. Tidak ada di hadis ini, maaf. Nanti diperkuat dengan dalil. Diperkuat dengan dalil. Apa dalilnya? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki tanpa disangka-sangka. Kalau gaji kan sudah tentu Pak. Gaji, tunjangan, apa lagi? Sudah itu TPP. Kalau di akademisi apa namanya? Remunerasi. Remunerasi. Itu sudah pasti.
Ada yang tidak pasti, yang kita tidak minta-minta muncul. Tiba-tiba ini bahaya muncul sebenarnya kena bahaya pada hari ini. Bapak keluar naik mobil, sebenarnya kena bahaya hari ini sudah takdir ini menulis. Tapi kau memohon sama Allah, ya Allah semoga aku diselamatkan, terhindar dari bahaya. Mungkin kau pernah menyelamatkan orang berbuat baik dan kau ikhlas, Allah terima. Ini orang ini nanti hari Kamis saya live TVN saya bahas. Hari Kamis pemuda jam 5 sore saya live di televisi. Saya bahas di rahasia yang saya hubungkan ini malam. Tapi kalau sudah nonton terima ini malam, kau sudah nonton kalau begitu. Di mana letaknya? Di mana letaknya? Paham dulu apa maunya Allah kepada kita. Selama ini kita mau memahami keinginan kita kepada Allah, tapi pernahkah kita mencoba bagaimana kita pahami maunya Allah dengan kita? Kenapa doa belum diterima? Bukan tidak diterima, belum diterima. Sama dengan proposal. Sama dengan proposal ke wali kota, ke gubernur, bisa-bisa diterima langsung, bisa-bisa ditunda. Tergantung nego. Kan begitu. Kalau kau pandai nego sama Allah, bisa jadi langsung. Tadi malam saya nego dengan Pak Gubernur. Ini besok acara, besok hamil. Belum ada bantuan di sana. Cuma saya bilang, oke. Kalau saya kan besok semester orang. Berapa Ustaz? 5.000 dos. Berapa itu? Iya. Oh iya. Langsung. Kenapa antara gubernur dengan saya nggak tahu? Tidak ada kan? Nanti Jo. Tidak. Detik ini tangan. Selesai. 100 juta. Itu karena beliau kenal saya kenal beliau. Begitu juga Allah dengan hambanya. Kalau tidak connect ini bakti dengan yang menciptakan, yakin saja. Pasti ada hijab penghalang. Yakin ini. Kalau barang haram masuk di tubuh kita, jangan berharap doa itu mau tembus. Makanya ibu-ibu kalau ada suami bawa rezeki tiba-tiba ada uang, tanya dulu ini uang dari mana. Ditanya dulu. Sekarang banyak suami masuk penjara gara-gara itu. Kemarin ada KPK membahas, dia bilang ada 4 yang kita takuti. Yang pertama KPK, yang kedua PPK, yang ketiga PPTK, yang keempat PKK. Apa kalau sudah itu Pak bunyi Pak, aduh harus diangkat di KPK, bikin tidur. Ditanya dulu uang dari mana ini? Nah, kalau dari ceramah begini di rumah tidak bertanya-tanya lagi. Karena memang dia sudah ikut dengan kantongan plastik, ada amplop di dalam. Dia sudah tidak tanya lagi uang dari mana ini. Kalau dari kantor, biar anakku sampai sekarang ini biar kertas dia tanya, adik ini kertas dibeli di mana? Kalau dari kantor, kertas pulang ini, dia pakai. Anakku sekarang tidak berani. Tadi kupon, ada kupon. Dia pergi belanja sedikit-sedikit, dia belikan bensin, saya bilang halal ini dikasih orang. Pakai saja. Dia tanya semua. Kenapa yang dijaga itu tidak diterima, lambat diterima doa? Dikarenakan ada sesuatu yang masuk dalam tubuh kita. Nah, besok ini saya melakukan penyaluran beras dan selama ini terpendam. Kenapa harga beras naik sekarang? Karena jarang bantuan pemerintah. Alhamdulillah saya masuk di dinas pangan, besok 4 juta ton dibagi-bagi dari seluruh desa. Saya bongkar semua. Untuk apa? Kita tidak bisa menunggu lagi perutnya orang lapar. Bagaimana bisa connect kita dengan Allah kalau juga perut lapar? Nah, ini Rasulullah sampaikan. Kadal fakru ayyakulal kufra. Terkadang kemiskinan, terkadang lapar kita ini membuat kita kufur. Tapi kan kita sudah snack tadi ini. Ini sudah mendengar ceramah. Jangan cuma-cuma ceramah orang dalam keadaan lapar.
Saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah, maka saya kembali. Dilatih hari itu, dilatih hari ini, jiwa ini supaya pandai mensyukuri nikmatnya Allah. Apa saja hari ini yang kita nikmati, bahwa yakinlah bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk dekat dengan Allah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk lebih banyak bertobat kepada Allah. Itu dulu. Kalau tidak, maka mendekati kekurangan. Saya teringat sebuah cerita. Dulu satu kampung dikenal itu sama dengan kanibal, memakan orang. Ada kelompok kanibal memakan orang. Raja kanibal ini perintahkan turun ke desa, ambil itu penduduk semua, rampok semua, bawa orang kemari untuk disantap. Di sana di desa itu, di dusun itu, ada satu orang yang buta, dipanggil untuk dimakan. Begitu dicoba, dilihat dulu, wah ini cacat nih, matanya buta. Kita lapor sama raja, wahai raja, ini yang dikurung ini cacat, pasti tidak enak dimakan, buta matanya. Oh kalau begitu lepas. Begitu dilepas, tidak berhenti, dia bersyukur sampai di bawah. Dibilang, ya Allah, bersyukur saya cacat, bersyukur saya cacat. Coba kalau tidak cacat lagi, maka padahal sebelum lalu, kenapa saya, ya Allah, kenapa saya Tuhan, udah tidak normal seperti mereka. Ternyata begitu kejadian seperti ini, baru dia bersyukur bahwa ternyata orang yang buta, orang yang cacat itu diberikan keistimewaan. Tidak jadi gimana? Jadi tidak selamanya kita ini diberikan keutuhan begini, lalu kita ini dipuji oleh Allah. Tidak, diberikan ujian coba. Jadi bahagia. Tidak tampak jadi PLT. Yang pertama saya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah saya mampu melaksanakan atau tidak? Jadi sekretaris MCM ketua himpunan dai muda, banyak jabatan organisasi pegang Pak. Saya gemetar, apakah saya mampu? Ternyata pelan-pelan saya nikmati rasa syukur kepada Allah. Pelan-pelan saya selesaikan. Suatu saat nanti semua jabatan yang saya miliki, kalau bukan saya yang tinggalkan, pasti dia yang tinggalkan saya. Itu saya yakin sekali. Itu yang saya pegang. Begitu juga Bapak Ibu. Suatu saat nanti suami atau istrinya Bapak ini, kalau bukan dia tinggalkan kita tinggalkan dia. Cari ustaz tidak tahu. Yang penting suatu saat kita akan berpisah dari mati. Nah, pertanyaannya sudah siapkah kita ditalkinkan di telinganya? Tidak mati-mati Pak. Begitu di telepon saya bilang, ya Allah, tidak bisa Pak, kita tidak bisa baca, kita tidak bisa baca itu. Bisikkan rahasianya, insya Allah pergi. Dia bilang, Ustaz, kita tidak tahu rahasianya. Nah ini dibisikkan saja, bukan talqin, dibacakan Yasin. Tidak bisa, bacakan Yasin, tidak bisa pergi-pergi. Ini belang ini, kepalanya, bekas sholat. Sudah lama menderita, tidak mau pergi-pergi. Apa itu? Mungkin ada sesuatu. Jadi Bapak Ibu, jangan menganggap bahwa kita yang rajin sholat kalau kita terbaik di sisi Allah. Itu Habib Saka, Habib Alwi tadi, putra dari Habib Saka, sampaikan kalimat-kalimat yang sering diulang oleh Habib Saka. Jangan sekali-kali menganggap bahwa diri kita ini lebih baik dari orang lain. Kalau mau tunjuk, cuma tunjuk. Satu untuk orang lain, tidak untuk kita. Kejelekan yang kita sampaikan sama orang, tidak untuk kita. Coba ini bagi ini filosofinya menunjuk ini. Satu jeleknya orang lain, tiga jeleknya untuk kita. Artinya apa? Kutu atau tai lalat di badannya orang itu gampang kita hitung. Oh, tai lalatnya orang 1000 ini. Tapi kutu yang ada di kepala tidak bisa kita tahu. Ya kan? Apa kita mudah sekali menilai orang, jeleknya orang, tapi banyak kerusakan dalam diri kita, kita tidak bisa tahu. Nah inilah bagaimana mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu hadirin,
Yang pertama, coba kasih tahu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, banyak bersyukur. Yang kedua, ikhlas kepada Allah. Ini ikhlas apa ini? Kalau Bapak Ibu memberikan sumbangan, ikhlas seperti buang air besar yang seenak seenak apapun yang masuk di kerongkongan, ketika dia keluar maka ikhlas. Jangan mengotot, makan dunia, kenapa keluar dunia? Tidak lagi kita ngotot, kenapa dunia keluar ini? Kenapa ikan cakalang keluar ini? Ikhlaskan, begitu sesuatu yang pernah kita lakukan, keluarkan. Makanya Bapak Ibu, saya mungkin hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelan-pelan saya lap-lap masjid. Ketika orang mau sholat Jumat, saya bersihkan semua. Ketika orang mau sholat fardu, saya bersihkan semua. Gaji saya cuma 75.000 per bulan. Saya hatib, naib hatib, saya juga imam, saya juga penceramah di masjid. 75.000 itu setiap ada orang mau pergi saya lapor. Itu tahun 2004. Tahun 1994. Mulai dari situ saya berjuang pelan-pelan. Hampir semua pekerjaan saya ikuti semua, Pak. Saya ingin merasakan. Ada profesor pertama, profesor pendidikan, namanya Profesor Jamaluddin Kantau. Iya, Pak. Jamaluddin, dia sering-sering memberikan materi. Dia bilang, kadang-kadang dia bilang anak-anak, bukan dia pakai Jamaluddin Kantau, Jamaluddin Kontol. Dia sendiri bilang ke saya, apa yang dilakukan? Saya naik angkot sama-sama dari Lawani. Orang profesor ini, apa yang disampaikan di angkot itu 3 hari saat itu meninggal beliau. Dia bilang, kita ikuti semua yang ada. Kita ikuti semua iramanya, nak. Kita ikuti. Dan dari situ saya pelajari 3 hari kemudian baru meninggal. Jadi saya pelajari ilmu seperti saya pelajari semua. Ternyata ada banyak rahasia di bahasa-bahasa orang tua dulu. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya anak, jangan cuma pendidikan yang ada di pendidikan formal kita sampaikan. Ada pesan-pesan nenek-nenek kita itu, orang tua kita. Coba sampaikan sama anak cucu kita. Nah, kakekmu dulu, nenekmu bilang begitu. Coba nak. Kalau kau keluar, coba baca ini nak. Sekarang orang cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Cuma itu saja ajaran Islam. Tapi apa yang terjadi? Ada pesan ini kita pasang orang tua, nak. Mana yang kuat itu sudah dulu. Kalau dapat, mana yang kuat itu yang 2 kaki. Jangan kasih orang dulu. Mana yang kuat, ibu pernah dapat? Dapat gue berfungsi bisa. Tambah-tambah nanti, dan sampai subuh. Mana yang kuat itu dulu. Apabila perempuan yang kuhadapi di sana, maka jangan coba-coba kaki kanannya. Maka kekuatannya harus juga di yang mana kuat adalah sebelah ini. Lihat atap rumahmu, langit dan bumimu, hadirkan sebelum berangkat. Ini yang disebut dengan sampai dulu baru berangkat. Salah semua tidak akan pernah saya lupain. Yang mana langitmu, lihat ini alis. Ini sampai meninggal dia lah itu rahasianya. Mana bumimu, lihat hidup. Terbuka rahasia. Sampai mau meninggal itu ini dipasang juga. Dia akan berbicara ketika 4 malaikat mau keluar ini. Malaikat di kaki, malaikat di perut, malaikat di dada, malaikat di leher. Mau panik, semua sudah panik mau keluar, dia akan berbicara. Insya Allah dengan izin Allah, ini yang disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Datang malaikat menyambut, 2 malaikat membawa sebuah kain putih, lalu roh kita yang bersih itu yang sesuai dengan diajarkan ini, dia keluar dengan pelan-pelan ditempatkan itu dan ditempatkan tempat husnul khatimah. Beda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini Pak.